Oke, karena tadi sudah intro dan kita sudah menceritakan tentang teman-teman tadi punya cita-cita atau pengen kerja kemana, karena nanti kita akan carikan alurnya harus bisa public speaking itu di ranah apa kalau nanti memang kerjanya itu. Kan ini tadi sudah banyak yang menjelaskan kalau pengen jadi pegawai negeri ya, pegawai negeri, ada yang jadi konten kreator juga, ada yang pengen kerja di perusahaannya Raffi, atau jadi pengusaha. Nah, sekarang kalau misal jadi pengusaha nih, tadi pengen punya resto ya, ada yang pengen punya resto. So, kalau punya resto tuh kira-kira butuh public speaking nggak ya? Kalau menurut Anissa. Anissa, kalau besok punya resto, kira-kira public speaking-nya ke siapa nih? Ke karyawan, ke partner, konsumen, itu Bu mungkin. Iya, betul. Oke, perfect. Betul ya. Ke partner untuk nyetok bahan makanan atau ke klien untuk promosi restonya gitu, untuk bikin event misalnya Anda promosikan ke jasa travel gitu ya supaya rumah makannya nanti dapat pesanan dari kotak boxnya itu kotak nasinya Anda gitu untuk catering. Nah, seperti itu. Sangat-sangat berguna banget public speaking. Terutama kalau pengusaha itu public speaking yang paling berguna itu ketika presentasi untuk cari modal ya teman-teman, untuk bisa kita dapat namanya apa tuh pinjaman, itu kan ada presentasinya juga nanti. Terus gimana supaya kita punya relasi lagi yang kerjasama, itu butuh banget public speaking. Tapi beda konten ya, mungkin public speaking-nya lihat-lihat situasi. Pernah saya diajak teman itu public speaking bukan ke perusahaan ya, tapi lebih ke tukang sih gitu, lebih ke orang-orang yang ada di pabrik ya. Aduh itu buat saya sangat menantang. Justru yang menantang tuh bukan yang di kantor, tapi yang di luar kantor. Gimana merekrut tukang, mencari orang-orang yang mungkin background pendidikannya di bawah dari sarjana itu karena lama tidak bersinggungan dengan hal-hal seperti itu. Misalnya yang hanya lulusan SD atau SD belum selesai, kita ngobrol gimana caranya untuk mereka tawari kerjaan jadi tukang instalasi. Nah, itu buat saya tantangan banget teman-teman karena nggak bisa pakai bahasa yang rumit. Jadi ngobrolnya bahasa basi dulu, ngobrolin soal anak, ngobrolin soal Pak di sini musim apa, Pak yang di sana jualan ini masih enggak. Jadi sebelum masuk ke inti ya sangat-sangat umum banget ya yang kita obrolin begitu. Ya itu sedikit intermezzo teman-teman dan mungkin tidak perlu ada mengatasi rasa cemas ya. So, saatnya kita mencoba untuk menjelaskan ini. Bagaimana mengatasi glosofobia. Oke, glosofobia itu apa sih? Nah, glosofobia atau speech phobia itu demam panggung. Yang kira-kira teman-teman rasakan kalau cemas apa nih? Yang muncul tanda-tanda paling sering yang Anda rasakan? Apa nih? Jantungnya berdegup kencang. Keringat dingin, Bu. Keringat dingin, jantung, apalagi perut, telinga, semua deh ya. Oke, ya betul. Keringat kalau paling umum keringat di tangan gitu atau keringat yang ada di dahi bercucuran begitu ya. Nggak sampai ke air mata sih bercucuran enggak lah ya itu kan terharu. Nah, kalau menurut definisi American Psychological Association itu menyatakan bahwa speech phobia adalah rasa takut atau kecemasan yang muncul ketika seseorang berbicara di depan umum. Tetapi ini hal yang wajar, teman-teman, selama tidak dampaknya beruntun dan merugikan kita sampai kita tidak bisa bangun lagi. Nah, biasanya yang tidak wajar itu muntah, habis itu tidak bisa bicara sampai seperti orang hampir mau pingsan. Nah, itu sudah kategori nanti akut gitu. Biasanya dikasih obat penenang. Kayak di film Don't Look Up kalau Anda pernah nonton gitu ya
Itu profesornya kan disuruh menceritakan hasil temuan meteornya yang nanti dia diwawancara di depan media itu tidak bisa bicara sampai harus ke kamar mandi berkali-kali, minum obat penenang berkali-kali. Nah, itu mungkin kurang bagus karena bisa jadi ketergantungan. Dan efeknya itu cuma jangka pendek aja gitu ya. Hanya jangka pendek, nanti sisanya kalau cemas datang minum lagi begitu. Nah, kecemasan itu biasanya teman-teman datang ketika kita takut sesuatu. Itu yang paling sering ya. Kenapa sampai takut sesuatu? Ya namanya manusia itu kan bentuk hormonal dan fisiologis dari self defense atau penangkal supaya terjadinya hal yang baik, tidak hal yang buruk. Itu sudah merupakan metabolisme kita begitu. So, butuh keberanian untuk memanage rasa takut yang datang berlebihan. Mungkin ini bisa kalian cek lagi di materi di semester sebelumnya tentang PR ya. Keberanian untuk skill-skill PR itu ada salah satunya adalah mendoktrin pemikiran kita bahwa tidak apa-apa melakukan sebuah kesalahan ketika nanti melakukan public speaking. Nah, ini tadi yang sudah kalian bicarakan, kalian sebut dan singgung. Gejala yang muncul, salah satunya adalah gejala fisik ya, ada denyut jantung, nadi bertambah cepat, terasa kering gitu, atau lutut gemeteran, atau muntah, atau biasanya yang bolak-balik ke WC ya teman-teman, aduh pipis lagi misalnya, aduh ini lagi buang air lagi, buang air lagi. Nah ini udah akut sih kalau seperti itu ya. Nah caranya gimana ya biar nggak kayak gitu? Ya itu pasti semua orang mengalami, pasti mengalami. Caranya ya sudah dirasakan saja dan terus saja sering-sering seperti itu, nanti lama-lama kalau sudah jam terbangnya lewat ya sudah. Tapi Bu ada loh kita tuh sudah expert, tapi ada juga si eventnya itu emang event yang bikin deg-degan ya, event-event besar gitu, karena dia jarang event besar, akhirnya tetap aja muncul kecemasan. Nah, semua orang itu pasti cemas gitu ya. Yang penting ketika nanti berbicara itu tersampaikan dan tidak terganggu rasa cemasnya. Masih bisa fokus mau ngomong apa, itu kuncinya. Cemas tidak apa-apa, biarin. Emang kita tidak harus mematikan rasa cemas, menghilangkan, hanya mengontrol agar pas bicara itu tetap bisa menyampaikan isinya gitu. Jangan sampai mengganggu apa yang ingin kita bicarakan, itu yang bahaya. Yang mau kita tekankan sebenarnya di situ. Gimana sih kalau cemas ini biar nggak mengganggu kita ngomong gitu. Nah, penyebabnya rata-rata emang karena tekanan eksternal, teman-teman. Karena kita dituntut untuk sempurna, dituntut untuk kelihatan lebih baik, kelihatan sesuai standar yang mereka mau, bukan best version of us yang diri kita sendiri. Itu ya. Terus rasa ekspektasinya nanti berbeda, terlalu tinggi mereka mengekspektasikan. Begitu. Oke, kira-kira kalian ketika stres gitu ya, atau mempersiapkan ingin berbicara depan umum misalnya besok aduh aku jadi moderator jadi MC begitu ketika cemas itu datang apa yang teman-teman lakukan kira-kira kalian punya tips tidak kalau dari versi kalian sendiri nih ada tips tidak supaya tidak mual-mual supaya tidak terlalu memikirkan rasa takut kalau dari versi Anda punya jurus jitu sendiri nggak? Kira-kira aja, semisal Anda besok presentasi gitu, biar nggak cemas aku harus ngapain ya? Apa yang kira-kira kalian lakukan? Silakan. Tarik nafas dalam-dalam mungkin, Bu. Tarik nafas dalam-dalam, oke. Terus selain itu, setelah menarik nafas, nggak dibuang, cuma ditarik doang. Dibuang dong, Bu. Iya, maksudnya itu loh. Oh, Meditasi. mungkin meditasi, oke. Atau habis narik nafas, mengolah nafas, maksudnya mengolah nafas gitu ya. Habis ditarik, terus dikeluarkan lagi. Nah, itu maksudnya mungkin. Oke, meditasi. Terus tadi yang meditasi siapa nih yang sedang pernah meditasi? Sofia mungkin tadi. Sofia pernah meditasi atau kenapa meditasi jadi salah satu ini kunci? Mungkin ya.
Ini mungkin bisa saya jelaskan sedikit, sebenarnya nggak harus seperti ini ya, tapi ada beberapa orang yang menganggap ini jurus yang cukup jitu untuk bisa fokus begitu. Nah, biasanya sih selain kita sudah siap dengan materi, kita harus mengolah mental dulu gitu untuk menekankan bahwa tidak boleh ada rasa takut yang berlebihan, dan kita fokus meditasi itu tujuannya selain bikin tenang dan rileks adalah memasrahkan akan hasil dari event yang akan berlangsung. Di sini tuh maksudnya kita berserah saja, nanti kan itu urusan belakangan ya gitu. Nah, ini ada batasi kafein. Nah, menurut teman-teman kenapa harus kita mengontrol asupan kafein sih supaya tidak terlalu cemas? Ada yang tahu nggak apa korelasinya membatasi kafein dengan mengatasi kecemasan berbicara? Atau mungkin malah ada Karena yang harus ngopi. Gimana? ini kalau misalnya kebanyakan kafein itu bisa bikin mual malahan. Kalau misalnya Oke. pas Mas. Oh, oke. Ya, ada yang seperti itu, betul, betul. Ya, jadi begini, kalau misal mau berbicara di depan umum ya, ada event atau apapun itu, dihindari makan dan minum yang mengandung gas, asam, pedas gitu, supaya tidak sakit perut atau menimbulkan gejala-gejala setelah kita makan. Tapi di sini juga ada makan yang teratur gitu ya. Makan teratur tuh artinya kalau udah jamnya makan atau saat makan siang, kita harus makan siang. Sorry. Nah, di sini kafein bisa artinya adalah supaya tidak mual, betul ya? Atau bahkan ada yang memang tidak mual dan butuh kafein. Jadi nanti dilihat-lihat. Misal kalian tipenya seperti apa tubuhnya, kan yang penting kita bisa memahami kita punya tubuh sendiri gitu dan kebiasaan serta kemampuan tubuh kita. Saya memang harus ngopi, Bu, kalau pagi nggak bisa. Habis ini saya harus presentasi atau udah terbiasa ngomong ketemu klien tuh harus ngopi, minimal harus ke Starbucks dulu atau ke Burjuan dulu gitu ya, beli kopi hitam gitu. Ya itu teman saya kalau di lapangan kalau ngecek mandor harus ngopi sih gitu. Aku malah ngopi terus. Jadi nggak ada lagi dia cemasnya, memang butuh semangatnya. Jadi yang dimaksud di sini kalau berlebihan bisa jadi eh, kalau minumnya tidak tepat, misal besok mau presentasi, hari malamnya malah ngopi begitu, bisa jadi kalau tipe tubuhnya tidak meresponnya minum kopi itu malah jadi melek, ya itu yang bahaya. Akhirnya besok kurang istirahat ya gitu. Nah, kalau misalnya dia jadi lebih semangat di metabolisme tubuhnya dan tidak mengantuk atau tidak deg-degan, silakan. Jadi perhatikan baik-baik. Nah, mungkin di sini batasi ini untuk yang tipe-tipe tubuhnya itu meresponnya dengan mual gitu. Kalau saya tipenya mual sih ya, kalau kebanyakan kopi. Oke, untuk yang jangan fokus kesalahan di sini tentu saja jangan melihat hasil, salah itu wajar. Selalu tanamkan dalam pikiran salah tidak apa-apa, tetapi juga kita perlu mencegah supaya tidak terjadi kesalahan. Nah, di satu sisi pasrah, tapi juga gimana tahu cara mencegahnya biar nggak salahnya fatal gitu. Nah, ini jangan meragukan diri sendiri. Nah, rasa cemas itu kadang muncul karena kita tidak percaya diri terhadap kemampuan kita, atau aduh Bu, aku ngomongnya tuh masih suka ngeblank soalnya vocabnya dikit, terus aku nggak tahu cara untuk ngehandle lihat orang banyak, kan ada tuh fobia ngeliat orang, ada ya melihat banyak audiens tuh langsung ngeblank kayak orang pingsan, Bu, beneran nggak bisa, aku udah dicoba. Nah, kalau seperti itu kan berarti udah tingkat fobianya udah luar biasa ya. Itu harus di tahap bertahap dari yang mulai 2 orang dulu, 3 orang, baru nanti di podium yang orangnya banyak. Nggak bisa langsung ditaruh di orang banyak, kasihan nanti ya. Jadi perlu bertahap kalau sudah seperti itu. Intinya tidak perlu meragukan diri kita. Nah, berlatih pernafasan. Nah, ini dia kunci dari semua cara berbicara. Jadi bernafas. Karena bernafas itu adalah awal dari kehidupan atau sumber kehidupan kita. Kalau orang nggak bernafas tidak ada tenaga, termasuk nanti karate, silat, berenang, semua olahraga itu berpikir membutuhkan alur pernafasan. Kalau ada yang tidak beres dengan pekerjaan kita, gitu ya, jangan-jangan kita lupa untuk mengatur nafas, lupa untuk mengendalikan keluar masuknya nafas yang bersih, atau jangan-jangan kita jarang keluar untuk melihat
menukar nafas yang ada di dalam tubuh gitu. Nah, itu bisa jadi racun terlalu banyak di tubuh, akhirnya kita sulit untuk memfokuskan diri. Jadi perlu dilatih juga untuk mengolah nafas. Nah, ini berjalan sebentar. Ini maksudnya gimana kira-kira? Kenapa sih ngatasin cemas perlu jalan sebentar? Nah, ini ada yang bisa tahu nggak? Atau ada yang mungkin kasih masukan, apa itu yang dimaksud jalan sebentar? Berjalan-jalan sebentar. Ada yang tahu? Mungkin bisa membantu merilekskan tubuhnya, Bu. Oke, Parmidia ya. Gitu. Oke, biar bisa rileks ketika mau acara ya. Mau acara public speaking. Iya, Bu. Oke, ya udah tepat itu. Jalan-jalan sebentar, wirawiri. Jadi tidak perlu tegang. Mungkin lihat ke arah jendela di luar, lihat pemandangan gitu sambil kita berpikir asik juga ya habis acara nih kita jalan-jalan, wah ternyata cerah ya misal, atau wah hujan ya mungkin nanti kan istirahat, jadi rodok dibikin rileks gitu sambil jalan itu untuk merilekskan tubuh kita yang meresponnya terlalu berlebihan. Lalu yang bersikap natural itu maksudnya kita berusaha untuk jadi diri sendiri saja. Jadi tidak terlalu harus mengikuti orang lain terus sampai persis plek kayak orang lain. Kalau terinspirasi boleh, tetapi kita olah modifikasi yang mana itu diri kita sendiri. Pada akhirnya akan ditemukan sebuah versi yang itu milik kita. Jadi banyak-banyaklah nonton video-video public speaking. Nanti saya akan contohkan ya, seperti TEDx Talk, TED itu loh, TED X-Talk. Nah, itu nanti kalau sudah di meeting tertentu ya, setelah meeting ini ya 45 nanti ada monolog atau pidato, kalian bercerita tentang idealisme, misalnya dunia digital seperti apa, metaverse itu dari sisi positifnya gimana, dari negatifnya kayak apa, menurut saya seperti ini, menurut Anda seperti ini, harus gimana misal. Nah, itu kan sebuah idealisme pemikiran kita tentang sesuatu. Itu monolog namanya. Seperti yang dilakukan di YouTube ya, konten kreator itu mereka melakukan sebuah monolog bercerita suatu topik, suatu tema. Nah, itu juga public speaking. Nah, disitulah kadang ditemukan cara mereka berbicara versi mereka sendiri, bersikap natural atau biasa saja, tidak dilebih-lebihkan atau meniru gitu ya, impersonate, terus akhirnya kita kehilangan diri kita yang aslinya. Begitu. Lalu rajin olahraga. Nah, ini apa hubungannya rajin olahraga untuk mengatasi rasa cemas ketika berbicara? Ada yang tahu apa korelasinya nih kira-kira? Olahraga dengan mengatasi rasa cemas. Ayo, apa ini? Ada yang bisa kasih? Bisa ngontrol stres mengatur kita, Bu. jantung, Mengatur melancarkan jantung. sirkulasi Melancarkan sirkulasi darah, terus apa lagi? udara, Udara, pernafasan. pernafasan. Oke, betul ya. Bisa juga. Dengan olahraga, kita akhirnya tahu kekuatan kita di dalam diri, fisik kita sejauh mana, dan akhirnya terlatih untuk bisa berbicara dengan teratur. Karena untuk bisa berbicara dengan intonasi tertentu atau smiling voice seperti ini, kita senyum dan bicara, begitu ya. Nah, itu butuh menahan perut beberapa saat, beberapa detik gitu, Mas. Nanti kita mainkan lagi. Itu ada tekniknya, teman-teman. Butuh mungkin more than 2 years gitu ya untuk bisa seperti itu, 2 tahun. Untuk karate aja 4 tahun ya. Apalagi untuk yang berbicara seperti ini. Nah, betul sekali. Dengan olahraga kita nanti ngefeknya itu adalah ke sirkulasi pernafasan, jantung kita, juga darah kita. Akhirnya nanti lancar semua peredaran darah dan fokusnya lebih mudah didapatkan begitu. Ada kekuatan fisik kan, mental yang kuat itu nanti akan dengan fisik yang kuat menyokong mental yang kuat. Jadi di situ dengan mental tidak gampang takut akan kegagalan itu didapat dengan kita melatih fisik kita, jadi ditempa lebih keras lagi. Sakit tidak apa-apa, tapi itu untuk kita sendiri. Nah, tubuh itu sebenarnya paradoks, teman-teman. Tubuh kita itu dirancang oleh Tuhan atau oleh Yang Maha Kuasa itu tidak mau kena rasa sakit.
ya. Kalau misal sakit itu tuh pasti ogah, pasti berhenti lari misalnya. Sudah rasa lelah atau ngerasa sakit itu di badan biasanya nggak mau gitu. Tetapi kalau udah mulai rasa enak lari, mulai dari 30 menit ke atas, itu tuh kan tiba-tiba mata itu terang, tiba-tiba darah seperti ngalir semua. Nah, itu udah nggak mau berhenti, besok ketagihan lagi. Karena apa? Hormon yang dihasilkan itu hormon yang kebahagiaan dia muncul ya, oksitosin, serotonin, dan sebagainya. Kalau udah lari gitu misal olahraga kan banyak ya. Nah, dengan seperti itu nanti akan sangat ngefek ke kehidupan kita sehari-hari. So, yang punya habit-habit olahraga itu nanti biasanya mentalnya lebih tangguh, dia lebih fokus, dan itu banyak di-hire oleh perusahaan. Dan perusahaan itu punya, HRD itu punya satu kunci ya, mungkin bisa diingat-ingat, nanti di CV-nya itu mereka akan melihat, oh anak ini hobinya olahraga atau enggak. Ketika hobinya jogging, renang, itu biasanya ada kans besar gitu ya, ada kans besar untuk direkrut. Karena orang yang hobi olahraga, mentalnya itu lebih tangguh rata-rata teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi untuk mengatasi kecemasan dalam dirinya, mereka itu sudah punya cara sendiri. Udah bisa controlling self-nya sudah lumayan. Nah, itu dia ciri-cirinya ya kalau olahraga ngefek ke rasa cemas gitu. Nah, ini makan yang teratur juga sama dengan olahraga. Dengan makan kan asupan kita akan menjadikan energi positif untuk kita berkonsentrasi. Bisa nggak Bu, nggak makan terus konsentrasi ya tetap bagus gitu. Sebenarnya bisa kalau sudah ahli ya, udah punya pola yang tidak harus makan berat, tapi tetap makan itu baiknya teratur. Mungkin yang dimaksud tidak makan berlebihan, jadinya kan kita jadi lebih males nanti kalau makannya berlebihan di badan jadi jauh lebih berat. Oke, untuk kontak mata. Kenapa nih kontak mata perlu diperhatikan menurut kalian supaya tidak cemas? Why kontak mata harus diperhatikan? Mungkin untuk menarik perhatian sama biar menambah konsentrasi, Bu. Menarik perhatian. Maksudnya gimana? Saya lihatin dia terus supaya dia melihat saya kembali kah atau gimana? Menarik perhatian. Ya, Bu, jadi mungkin kalau kita kontak mata tuh jadi partisipannya tuh jadi eh, memperhatikan penyampaian materi yang disampaikan kita gitu, Bu. Oke, ya bisa ya. Atau istilahnya menarik untuk mendengarkan apa yang kita sampaikan karena kita ada kontak mata ya dengan mereka gitu. Nah, tetapi jangan berlebihan kontak matanya atau melotot atau bahkan melihatnya dengan tajam, tapi audiensnya yang dilihat itu terus ya. Bahkan di pelatihan public speaking itu ada untuk kontak mata hindari melihat satu orang. Kalau memang audiensnya menarik buat kita yang pembicara itu bisa bahaya ya. Itu nanti bisa bikin baper si audiensnya. Nah, audiensnya sebagai audiens ya kita juga harus paham. Oh, dia public speaker, wajar dia senyum-senyum ke kita. Jangan kitanya GR terus akhirnya ya emang gitu, itu teknik mereka supaya kita GR terus kita tersenyum, kita akhirnya kayak oh ya oke, good, saya suka dengan cerita Anda, padahal sih itu teknik dia supaya menarik kita terus mengikuti apa yang dia katakan. Nah, itu yang dimaksud kontak mata. Ya baiknya kita pindah-pindah ke satu orang ke orang yang lain. Nah, gimana caranya supaya kita juga lebih semangat dan juga lebih fokus, tidak ketakutan, lihat aja penonton yang kira-kira responnya bagus atau sangat kita suka ya. Kalau kita ngelihat ke respon yang orangnya datar, aduh yang di sana kok nggak ketawa, aduh yang di sana kok sepertinya marah gitu ya. Nah, seperti itu baiknya tidak terlalu difikirkan. Itu mungkin memang bentuk wajahnya, jadi belum tentu hatinya. Jadi jangan overthinking. Jadi fokus aja ke yang penonton yang ramah, yang responnya memang kita harapkan nanti kita lebih enak untuk menyambut kembali kita harus bicara apa. Dan jangan lupa harus sedikit ketawa atau agak-agak rileks gitu supaya tidak tegang. Tapi hati-hati momennya ya. Kadang kalau garing ya sudahlah, mau dibuat apa lagi latihan pasti garing gitu. Dan yang terakhir adalah berproses dengan baik gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Ini udah mulai tidak cemas ya kalau sudah tahu cara mengatasinya. Jadi teman-teman nanti bisa dipraktekkan semisal ada suatu kegiatan yang mengharuskan berbicara di depan umum. Oke, yang paling efek banget tuh meditasi dan olahraga. Ini intermezzo juga sih. Mungkin bisa jadi olahraga.
Jadi kalau udah habitnya olahraga, jadi bicara di depan umum itu sudah hal umum ya teman-teman. Tidak perlu takut yang istilahnya cemasnya tuh nggak sampai efek ke jantung, deg-degan banget, atau sampai keluar masuk kamar mandi gitu, mungkin udah diminimalisir. Awalnya iya, tapi lama-lama sudah bisa diatasi. Nah, di sini kita bilangnya adalah anxiety atau gangguan kecemasan gitu. Nah, ini ada jurnal menurut Harvard Medical School tentang depresi dan kecemasan, kenapa bisa muncul, dan ini tuh penting ya, kenapa meditasi penting. Tapi juga nggak perlu ya kalau kalian nanti di kantor terus duduk di atas meja meditasi kayak gini, nggak diharuskan sih. Tidak diharuskan seperti ini teman-teman. Jadi duduk biasa saja di kursi, terus Anda diam memejamkan mata. Jadi orang pasti taunya kita tidur gitu ya. Orang taunya oh dia lagi istirahat, lagi tidur. Atau kalau mau dianggap lagi dengerin musik ya pakai headset itu ya biar dikiranya mendengarkan musik padahal kita sedang menenangkan pikiran, sedang fokus, habis ini mau presentasi gitu. Nah, itu butuh tempat waktu tertentu untuk rileks. Jadi kenapa di sini meditasi atau menenangkan pikiran kita cukup ampuh untuk mengatasi gangguan kecemasan karena awalnya memang tubuh ini ya karena ini jurnal kesehatan ya, jadi dia melihatnya dari sisi fisik, fisiologis dan hormon. Tubuh ini itu lucu, tubuh kita ini tadi itu memang nggak bisa membedakan gitu, tidak bisa bedain mana pikiran yang harus menyelesaikan kerjaan karena memang ini harus selesai begitu, harus segera bicara, harus presentasi, harus menjelaskan. Dan di satu sisi ada juga pikiran tentang kecemasan gitu, kecemasan kalau nggak berhasil, kalau ekspektasinya tinggi, jadi berbenturan ya, berbenturan dua hal. Tidak bisa bedain mana yang masalah yang buru-buru dan mana yang ini merupakan sesuatu self defense-nya begitu, untuk menyangkal supaya kita tidak terjadi hal buruk. Jadi memang fisiologis tubuh itu seperti itu, dia seperti alarm tubuh yang memang alami. Nah, tugas kita adalah menyikapi dengan bijaksana karena ini sudah pemberian Tuhan, artinya ini hal positif sebetulnya. Jadi alarm-alarm ini adalah hal positif. Nah, kita tinggal memandangnya. Kalau alarmnya ini kita buat panik, ya otomatis kita nggak tahu cara nge-handle-nya. Misal kalian tiba-tiba lagi jalan-jalan nih ke Jepang ya, karena mungkin di Jepang itu kan sudah terbiasa kalau ada sirine langsung ke tempat evakuasi. Atau misal tiba-tiba kita cemas terus harus gimana. Nah, seperti itu. Kalau di Jepang ada sirine ya harus langsung masuk ke kolong meja. Mereka sudah tahu cara mengatasi ketika ada bencana datang. Sama tubuh kita nanti seharusnya kita tahu harus seperti apa ketika ada sirine, tangannya berkeringat. Oke, berarti ini ketakutan berlebihan, so harus diredam, aku harus tenang dulu. Terus mungkin harus latihan karena takutnya itu karena belum ada materi, karena belum tahu audiensnya, belum tahu gimana celahnya gitu ya. Nah, caranya ya kita akan jawab semua ketakutan itu dengan persiapan dan sebuah istilahnya ketahui lebih dalam lagi ya. Kita praktekkan lagi, kita bertanya kembali. Nah, ini tekniknya secara umum saja ya, teman-teman. Intermezzo kembali. Kalau memang nanti bisa dipakai, itu rata-rata sih setelah sholat bisa ya. Selepas sholat, selepas beribadah. Atau kalau tidak, kita bisa dilakukan di luar itu. Tuh ya, misalnya kalau mau menjelang malam gitu. Menjelang malam atau menjelang tidur atau juga bangun tidur itu kita bisa pakai sehari 2 kali begitu. Bu, lebih dari 2 kali boleh sih, bebas banget, sangat-sangat bebas ya, karena meditasi sendiri itu hanya seperti orang diam lalu melatih nafas gitu ya. Meditasi itu bukan diam tapi ngelamun teman-teman, melainkan mengolah nafas. Jadi ambil nafas menggunakan hidung, kita buang menggunakan mulut begitu. Kita ulang lagi ambil nafas dalamnya lewat hidung, lalu kita resapi ketika masuk ke tubuh itu kan dia merupakan bagian dari tubuh ya. Berarti kita harus resapi bahwa angin dan udara itu bagian dari tubuh lalu kita keluarkan. Dan kalau mau yang khusus, rata-rata sih tempatnya memang cari yang bisa ngebooster ya. Kalau kalian kira-kira nih punya kesempatan untuk yuk jalan-jalan yuk kita menenangkan diri. Biasanya nanti kalau di acara event komunitas tertentu ya kayak Miss Universe atau
scholarship ya, misal anak-anak yang dapat beasiswa, itu kan pelatihannya keras tuh. Everyday dikasih materi, harus presentasi, harus debat, harus seminar. Itu ada satu waktu mereka akhirnya dikasih waktu untuk relax ya, relaksasi lah. Kalau relaksasi itu pada wisata. Nah, itu untuk menenangkan diri juga mereka untuk duduk dan bersantai sambil tidur begitu. Nah, kalau teman-teman sendiri suka di mana nih tempat untuk relaksasinya? Di gunung, pantai, atau di laut, atau di rumah, atau di kasur? Kira-kira di mana? Silakan ngechat aja di chat room boleh. Silakan di chat room boleh. Tempat favorit kalian untuk relaksasi bisa mendapatkan pemusatan pikiran supaya tenang dan nanti bisa lebih terarah lagi berbicaranya. Nah, kira-kira di mana tempat favorit kalian? Coba aku lihat ya. Suka di mana nih? Tuh. Paling suka di mana kalau kalian? Ada yang di masjid. Wah, ini memang anak takmir ternyata ya. Betul-betul. Nah, kalau di masjid sukanya pas subuh apa pas maghrib? Itu kan ada jam-jam tertentu memang dia punya ini ya, apa tuh, waktu yang memang kita nyaman begitu. Ada yang pagi, ada yang menjelang maghrib, seperti itu. Ada juga yang sukanya di pantai hari Minggu, seperti itu juga ada. Jadi setiap anak masing-masing punya tempatnya dan kesukaannya sendiri-sendiri. Nah, itu bisa jadi tempat yang baik gitu. Oke. Kalau waktunya mepet di rumah Bu di rooftop sama ya, saya juga di rooftop suka banget. Kalau ada hari luang jalan-jalan ke pantai. Oke. Ya, bebas ya teman-teman. Yang penting kalian punya me time sendiri, punya quality time sendiri. Kenapa itu digaung-gaungkan ya di apa tuh di sosial media atau dimanapun itu tetap kita harus bisa punya waktu untuk memfokuskan diri sendiri, berpikir dan menjernihkan pikiran. Di rooftop, saya juga sama ya, hobinya di rooftop sambil ngobrol sekitar malam ya, malam pagi melihat matahari terbit seperti itu. Karena kalau lingkungan yang sifatnya alami itu cukup ampuh juga untuk ngecas kita karena kita juga bagian dari alam semesta begitu ya. Jadi kita bisa kembalikan diri kita ke alam lagi, menyatu dengan alam, tapi kembali lagi masing-masing punya preference sendiri ya. Kalau tekniknya seperti apa sih gitu ya? Untuk teknik khususnya tadi bisa yang selepas beribadah ya begitu atau juga misalnya rutin beberapa menit. Semisal di luar dari beribadah atau di luar dari sholat itu kalau misal jeda waktu kuliah atau jeda waktu kantor itu bisa dengan duduk diam misal di tempat rapat itu dengan berdiam diri saja atau di jeda di break time itu juga bisa. Karena manfaatnya menenangkan diri di sini itu biar rileks gitu ya, biar rileks. Sekali lagi dengan rileks itu aliran darah di tubuh bisa lebih terkontrol dan bisa memusatkan pikiran. Dan lagi pikiran kita jadi positif. Boleh nggak sih Bu negatif? Ya boleh, asal bisa mengarahkannya ya ke negatif. Sebenarnya rasa grogi dan cemas itu hanya tumpukan energi teman-teman. Tumpukan energi dan alarm supaya kita memanage-nya dengan baik. Jadi harus diarahkan kembali. Begitu ya. Nah, kalau mau meditasi yang sifatnya khusus begitu, atau yang misalnya di luar dari kegiatan beribadah atau setelah beribadah, itu mungkin bisa habis sholat gitu ya. Duduk tegak begitu, lalu kita memejamkan mata sambil berzikir, atau juga sambil mengatur nafas kita keluar masuk dan fokus ya dengan apa yang sudah kita ambil gitu nafasnya, lalu kita keluarkan kembali pelan-pelan gitu sambil berzikir, atau bisa juga hanya memfokuskan satu saja titik di antara dua mata kita ya, di kepala di sini, di dahi di sini. Nah, seperti itu. Biasanya kalau habis sholat atau ibadah itu lebih mudah ya, lebih dapat fokusnya. Tapi yang menantang itu adalah ketika posisi ramai atau posisi tiba-tiba, ayo kamu besok
presentasi jam sekian, dan atau bahkan mendadak, kamu gantiin saya ya, ini materinya udah ada kok, kamu udah tahu kan kemarin kita ikut untuk di lapangan, sekarang jelasin aja ke mereka, ke klien, mereka butuh cepet sore ini supaya besok kita ngambil keputusan untuk jadi beli apa enggak, misalnya gitu. Waduh, kok saya ya ini saya soalnya harus segera ngecek yang di sana, ini udah diminta, ternyata dimajukan. Nah, kalau udah kayak gitu, otomatis kan kita pasti deg-degan, aduh biaya aku tak naik dulu ke atas, minum kopi dulu, ada yang gitu, aku ngambil air putih dulu, duduk tenang, habis itu ya hanya merenung sebentar begitu ya, memusatkan pikiran. Nah, rata-rata baru mau memposatkan pikiran dan memejamkan mata itu pikiran masih berantakan, masih loncat sana, loncat sini, masih mendengar suara dari teman, ya itu belum bisa konsentrasi. Tapi tidak apa-apa, kita terus saja. Jadi pikiran yang loncat-loncat itu biarkan aja loncat-loncat, tidak usah dilawan, biarin aja. Seperti hewan monyet ya yang berkeliaran, bergelantungan, atau oh di sana ada ini, ada itu, oh, ini belum diiniin, padahal kita harus tenangkan. Nah, mungkin pas sholat juga kayak gitu ya teman-teman. Begitu masuk itu belum bisa konsen, pasti dia butuh waktu dulu. Ibarat kayak Apollo mau berangkat itu pasti kan butuh ini ya guncangan dulu baru nanti bisa butuh tenang. Nah, seperti itu. Jadi terus saja sampai nanti pikiran yang loncat-loncat itu pada akhirnya lelah sendiri dan kita ada di titik tenang. Ibarat tadi ya pesawat Apollo-nya itu udah lepas keluar dari atmosfer bumi itu dia udah tenang. Nah, kalau udah tenang kita sudah sampai atau udah sampai di titik hampa atau enter the void orang bilang. Nah, di titik hampa itu biasanya kita akan dapatkan yang ketenangan sesungguhnya ya. Sekitar 10 menit atau 10 menit ya. Biasanya 10 menit itu baru dapat masuk ke titik itu. Nah, ini butuh latihan biasanya. Nah, dari situ setelah 10 menit kita bisa buka mata, mulai atur lagi pernafasan kembali. Tuh. Ada lagi, ini kira-kira yang mau ditanyakan untuk fokus meditasi atau fokus menenangkan pikiran itu banyak ya ininya manfaatnya. Yang penting kita bisa merilekskan pikiran, merilekskan badan. Intinya di situ. Dan kunci belajarnya ketika kita belajar meditasi itu fokusnya adalah kita bisa menerima apapun hasil yang akan kita kerjakan nanti. Jadi kita jadi manusia lebih berserah sih. Itu karena fokus meditasi itu menyerahkan diri sebenarnya, karena lahan sampean teritori tentang hasil itu ranah Tuhan bukan ranah manusia. Ranah Tuhan yang akan menentukan berhasil atau tidak, baik atau tidak. Menurut Tuhan itu biarkanlah terjadi, tetapi kita fokus saja pada kewajiban dan prosesnya, bahwa kita harus mempersiapkan semua itu dengan baik, dengan benar, dengan rasa percaya diri, begitu. Tidak ada lagi cemas berlebihan, jadi kita tidak overthinking. Ya, ini untuk mengendalikan saja sih, supaya kita tahu ranah kita itu ada di proses, bukan di memikirkan hasil yang berlebihan. Boleh kok berharap berhasil, tetapi kalau enggak juga kita harus terima. Nah, kadang kenapa cemas kita belum bisa menerima kalau tidak berhasil. Nah, ini yang perlu di-manage untuk bisa berserah. Begitu, karena melibatkan rasa khawatir, akhirnya harus dikelola. Sebenarnya rasa khawatir tadi lagi-lagi bukan hal negatif ya. Bukan hal yang perlu dicemaskan. Memang itu hal negatif, tetapi butuh waktu ya, butuh waktu untuk bisa memahami posisi rasa cemas itu sebuah energi sebetulnya. Energi yang gimana? Energi yang cukup wajar kalau menurut Dr. Jane Beresin gitu, dia ini merupakan pendiri dari Clay Center di Healthy Young Minds. Jadi ini untuk anak-anak muda dan orang-orang muda gitu ya, kesehatan mental di Rumah Sakit Massachusetts, bahwa kecemasan itu atau yang kita bilang hal-hal yang menakutkan dan gempa tremor di tubuh itu merupakan energi sebetulnya atau sebuah hal positif yang perlu dikelola dengan baik dengan bijaksana. Cara mengelolanya kita pahami kenapa kita cemas,
Terus supaya tidak cemas, kita harus fokus ke bagaimana tidak cemas gitu. Kalau misal belum tahu caranya, kita cari mentor, kita minta diajarin gitu ya, kita minta untuk diberi arahan gitu. Dulu saya juga pertama kali jadi MC di jurusan yang ngajarin ya Mbak Isti gitu ya. Ini loh Jeng cara ngomongnya, ini kalau sambutan yang disebut ini dulu, ada kartunya, bukunya, ya ini tadi ajarin aja. Kalau nggak ada yang ngajarin, kita bisa googling, kita bisa cari di YouTube. Udah terlalu banyak sumber-sumber di internet, teman-teman. Jadi jangan khawatir soal materi. Kita mainkan inisiatif kita kalau situasinya tidak memungkinkan mencari mentor ya. Bisa dengan otodidak, dengan mencoba sendiri, trial error. Yang penting adalah berani mencoba. Nah, rasa cemas sendiri itu kan tantangan untuk bisa akhirnya kita menambah sebuah kemampuan yang tadinya belum bisa jadi bisa. Kalian akan kaget ya pada akhirnya dengan proses mencoba tantangan itu nanti lama-lama Anda akan berkembang dengan sendirinya asal berpikir bahwa itu untuk positivitas diri kita sendiri ya. Ini masih on kah atau sudah mulai ngantuk? Sedikit lagi Masih, teman-teman. Bu. Masih. Masih ya. Masih, Bu. Oke. Oke, dikit lagi nih teman-teman. Materinya paling 2 slide lagi nih. Oke, untuk pelampiasan positif. Kenapa sih rasa cemas itu harus dikelola sebagai pelampiasan positif? Karena di luar sana itu kan banyak orang pencari adrenalin sebagai sesuatu yang menyenangkan ya. Sebenarnya rasa cemas itu adrenalin. Kayak kita naik bungee jumping, loncat dari tebing yang digantung kakinya gitu ya. Itu adalah pelampiasan adrenalin supaya lebih semangat hidup gitu. Nah, dengan kita menghadapi rasa takut di depan publik, bicara di depan publik itu juga adrenalin kita sebenarnya. Itu hal-hal yang wajar ya. Lebih baik seperti itu daripada semisal kalian harus jauh-jauh butuh uang, waktu yang lebih untuk mendapatkan sebuah adrenalin gitu. Nah, ini dengan bicara depan umum sebenarnya udah deg-degan sih gitu ya. Atau naik permainan di Taman Ria yang bikin kita deg-degan itu juga sebenarnya fun teman-teman. Jadi harus dipikirkan, waduh deg-degan nih, tapi ya asik juga ya gitu, asik pengalaman salah ya wes lah kayak gitu, biarinlah. Yang penting kan aku tak coba dulu, nanti belajar dari salah jadi tahu, belajar di mana, dapat pengalaman gitu. Nah, itu jadikan itu hal yang seru, menyenangkan gitu aja. Itu sebagai apa ya, like a games ya, like a challenge. Terus untuk kesuksesan, bayangkan kalau sudah berani menghadapi rasa takut, artinya Anda selangkah berani untuk sukses. Karena tidak ada ya orang yang tiba-tiba sukses itu kalau dia tidak mencoba sesuatu yang menurut orang lain itu salah. Jadi dicoba dulu walaupun itu membuat kita takut. Gitu. Oke, ada yang mau ditanyakan enggak? Menurut Anda sukses itu apa sih? Berkaitan dengan uangkah, berkaitan dengan jabatan, atau apa? Menurut kalian? Bahagia, Bu. Bahagia, oke. Bahagia itu apa kira-kira kalau menurut kalian? Semua kebutuhan terpenuhi, Bu. Oke, semua keinginan terpenuhi. Terus apa lagi? Selain semua hidup berkecukupan, bisa makan, bisa minum, bisa dapat tempat istirahat, begitu ya. Oke, ada lagi menurut Anda sukses dan bahagia itu seperti apa? Tercapainya tujuan hidup, Bu. Tercapainya tujuan hidup, Anissa. Oke, good. Apa yang kita cita-citakan tercapai itu bahagia dan bisa dikatakan sukses. Boleh ya, standar seperti itu boleh, bebas. Jadi setiap orang punya standar masing-masing. Kalau mau standar filosofi yang sangat deep sekali, yang orang bilang bahagia itu adalah menghargai apapun yang kita punya itu bernilai. Jadi kita bisa tahu nilai dari yang kita miliki walau itu sangat sederhana di mata orang lain. Gitu. Jadi sumber kebahagiaan ada yang bilang itu bukan dari ketercapaian keinginan, melainkan apa yang kita miliki itu kita bisa anggap bahwa itu sesuatu yang bernilai. Walaupun kita punyanya ini, kita menganggap ini sangat-sangat luar biasa, kita miliki, kita hargai, itu buat mereka itu udah bahagia gitu ya. Intinya ketika dia bersyukur dengan apa yang dimiliki, itu artinya dia sedang berbahagia. Ada yang seperti itu. Ada yang bilang lagi bahwa kehilangan itu bukan sumber kesedihan, keinginan yang tercapai
bukan sebuah kebahagiaan. Katanya itu permainan waktu, katanya orang ya. Katanya orang-orang filosof tuh itu permainan waktu yang dimana nanti kita kalau sudah bisa menerima itu nanti hilang dengan sendirinya. Jadi yang pergi tidak bikin kita sedih, yang kita dapatkan juga tidak bikin bahagia, ada di titik netral. Karena itu hanya permainan dampak waktu. Katanya sih gitu, itu soal menerima saja. Jadi sebenarnya bahagia atau tidak itu yang tadi, apapun yang kita terima buat kita itu bernilai. Nah, sekarang cemas. Jadi sebenarnya yang kita cemaskan itu nggak ada, nothing. Jadi kalau mau lihat filosofi takut gagal, ya sudah gagal juga nggak apa-apa gitu ya. Kalau bahagia ya udah gitu. Jadi kita tuh sebenarnya mencemaskan sesuatu yang sebenarnya nothing banget gitu loh. Kenapa harus dilebih-lebihkan ya? Memang namanya manusia sih, pikiran manusia. Nanti Anda akan sampai di titik itu pemahamannya. Ketika sudah sering menghadapi sifat-sifat pekerjaan yang menegangkan, itu hanya respon tubuh saja, bukan yang perlu ditanggapi di pikiran dan hati yang berlebihan. Itu hanya respon tubuh alamiah gitu ya teman-teman. Sisanya harus tetap dikerjakan dengan baik sebagai seorang profesional di kantor. Jadi tidak perlu dibawa ke pikiran, di hati, akhirnya menghambat kita untuk terus maju melakukan pekerjaan, itu yang bahaya. Jadi yang perlu kita fokuskan di sini, kecemasan itu hanya respon dari hormon saja, harus dikelola, kita tanggapi dengan baik, bijaksana ya, seperti ini, pahami emosinya, kita lampiaskan, misalnya, aduh cemas banget, ya udah main game dulu, ya udah minum kopi, minum jus dulu, temenin yuk ngobrol dulu, besok soalnya aku gini ya, terus gimana, oke, nanti dikasih penguatan, pencerahan, itu ya, karena kita harus memanage rasa cemas itu kan, ya tidak perlu dipikirkan berlebihan, jangan dimasukkan ke hati dan sebagainya, yang penting jalan tugas tanggung jawabnya terselesaikan. Itu yang penting. Jangan sampai tugas tanggung jawabnya terhambat. Nah, di situ yang kita perlu manage, teman-teman. Nah, karena rasa cemas itu tantangan saja, tantangan memanage hormon kita supaya lebih bisa sukses atau pekerjaan tadi bisa selesai yang kita miliki ini lebih bernilai lagi. Begitu. So, kesimpulannya kenali diri kita dengan baik. Rasa cemas yang muncul itu tandanya apa saja? Kalau mulai agak mengganggu, itu perlu mungkin nanti dilatih, didiskusikan, dicoba kembali seperti apa. Dan itu artinya energinya besar. Berarti energi yang tersimpan di kalian itu sangat besar. Sampai mual-mual, seperti itu, wah, itu berarti harus disalurkan dulu. Dibedah kembali, kenapa takut, emangnya dapat tekanan apa, terus gimana nih biar kamu tetap bisa konsentrasi dan membawakannya tetap lancar dengan khas gayanya kamu sendiri. Nah, itu kan pasti perlu disusun triknya. Nah, itu perlu didiskusikan teman-teman. Jadi kita mengenali diri, mengenali lingkungan, pahami audiensnya, kita riset audiensnya ini siapa, gimana menghandle audiens tipe ini, butuh diskusi dan bertanya sana sini. Begitu ya, supaya tidak muncul cemas atau cemasnya bisa dikurangi, supaya bisa ditekan ke alam bawah sadar kita kembali supaya tidak dia keluar-keluar kemana-mana. Nah, akhirnya nanti ide gagasan bisa keluar dengan lancar tanpa halangan rasa cemas yang berarti. Begitu, dan rasa takut yang mengganggu berlebihan. Karena akhirnya kita bisa menerima hasil yang sudah kita kerjakan di public speaking atau sebagai public speaker. Begitu. Nah, gimana kira-kira Bu, tips untuk bicara supaya lancar gimana Bu, biar nggak belibet? Waduh, ibaratnya kalian masih sabuk putih kuning gitu ya, minta sabuk hitam tiba-tiba dalam waktu satu pertemuan. Nah, itu kan butuh proses. Jadi prosesnya adalah praktek-praktek di setiap pertemuan. Akhirnya nanti akan ada saatnya Anda di titik itu. Jadi butuh jam terbang, teman-teman. Karena ini adalah skill, yang namanya skill itu memang butuh latihan, seperti naik motor, naik sepeda, naik mobil, berenang. Itu memang harus tubuh merasakan dulu sensasi teori yang masuk dan menyerap ilmunya. Jadi kalau orang cemas, itu yang kita takutkan adalah koordinasi tubuh yang jadi kacau. Jadi kayak orang renang ya, kalau takut sama kedalaman airnya, akhirnya panik,
koordinasi tubuhnya kacau, akhirnya tenggelam dan bisa nyawa kan taruhannya. Jadi ketika nanti misal ada sesuatu naik kapal, guling gitu ya, kita nggak boleh cemas. Kita harus tetap tenang supaya kita bisa konsentrasi berenang, supaya nanti koordinasi tubuhnya dengan baik kembali bisa lancar berenangnya. Jadi kayak gitu. Intinya adalah di ketenangan, jangan cemas, don't panic. Pokoknya harus tenang gitu ya. Diprovokasi orang misalnya mau jalan-jalan tiba-tiba Anda dihadang gitu ya, dirampok gitu. Terus Anda dikatain bahwa yang membunuh ini gitu. Terus Anda langsung marah, terus Anda kehilangan fokus. Nah, itu yang bahaya. Tetap tenang saja gitu ya, tetap tenang supaya tahu apa yang harus diperbuat untuk melancarkan jurus ini. Kalau orang dalam karate atau bela diri tidak tenang, nanti yang dilancarkan serangannya itu bisa tidak fokus, bisa kita yang kalah gitu ya, bisa kita yang celaka. Jadi ketenangan itu sangat penting, tidak hanya di public speaking, tapi karena public speaking juga bagian dari skill, jadi itu ada hubungannya dengan tenang dan mengatur nafas. Silakan, monggo kalau ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan. Tadi itu ada yang tanya loh teman-teman. Aku kok lupa, ada yang tanya terkait public speaking. Oh ya, tadi aku sempat ngasih ini tentang metaverse. Kalian ada yang tahu metaverse enggak? Masih on kah? Masih, Bu. Masih. Ibu. Oke. Siapa nih tadi nih? Anissa, Bu. Anissa. Oke. Anissa, aku mau tanya tentang ini nih. Atau siapa aja ya? Oh ya, ada yang bilang katanya sih untuk bisa public speaking tidak cemas atau bicara di depan umum tidak cemas, itu menganggap bahwa audiens atau penonton di hadapan kita itu tidak ada. Ada yang beranggapan gitu ya, ada yang beranggapan seperti itu. Nah, padahal ketika dipraktekkan kan tidak bisa kita berimajinasi, oh nggak ada loh si ini di depan gitu. Nah, itu kan sulit gitu ya, dan pasti sulit itu karena di depan kita benar-benar kelihatan orangnya gitu. Nah, itu gimana cara menghadapi situasi seperti ini, teman-teman? Ini ada diskusi sih yang tadi pagi ya. Menurut kalian gimana cara mengatasi kecemasan dengan menganggap bahwa audiens di depan kita itu tidak ada begitu. Padahal jelas-jelas secara real ada. Lah kok metaverse banget ya. Ada tapi tidak nyata, ada tapi real. Di metaverse itu seperti dunia digital, kita punya dunia seperti ini tapi di versi maya sana ya. Ada jualan Monas, jualan alun-alun Jogja gitu ya. Kombes AD juga dijual di sana. Ntar lama-lama Pulau Bali dijual di sana gitu. Oke, menurut kalian seperti apa tips yang barusan saya informasikan? Ya. Apakah hal itu bisa efektif untuk mengatasi rasa cemas dalam public speaking? Silakan, ada yang mau berpendapat? Saya izin berpendapat, Bu. Silakan, Anissa. Kalau menurut saya, ini dari pengalaman saya pribadi, saya nggak bisa, Bu, kalau menganggap orang-orang di depan saya itu nggak ada kayak gitu. Jadi kalau saya lebih ke nggak setuju atau menganggap pernyataan itu tidak efektif. Kalau dari saya sendiri, lebih ke, mereka yang ada di depan saya, audien yang ada di depan saya itu, mereka sama dengan saya lebih seperti itu, Bu, biasanya. Menyamakan kalau potensi saya atau potensi mereka itu sama dengan saya, kayak gitu, Bu, supaya nggak terlalu berlebihan nervousnya, biar ngomongnya nggak ribet. Kayak gitu, Bu, buat saya. Berarti dianggap sama atau setara ya? Jadi tidak menganggap mereka tidak ada gitu. Oke. Nggak ada perasaan takut. Kalau itu dosen jadinya nggak takut, kalau itu teman ya itu Biasa tadi, saja. Bu. Ya. Oke, jadi tidak melihat background mereka, yang penting mereka adalah manusia begitu ya. Biar ngomongnya lancar, Bu, karena Iya, benar. masih juga. Oke, masih ada ketakutan, bayangan-bayangan tentang siapa mereka lebih expert.
Itu sebenarnya persepsi yang dibangun di otak kita, betul ya Anissa. Yang perlu dipahami kalau mau tidak cemas ya pahami diri sendiri yang perlu di ini yaitu tadi kita menganggap mereka itu manusia sama-sama ya, yaitu hanya tanggapan orang kalau mungkin dikatakan lebih expert, lebih hebat atau punya status lebih tinggi. Masih mending ya kita public speaking-nya di depan manusia. Itu kalau di channelnya Kak Mongol Stress itu di depan hantu ya, stand up comedy di depan tempat-tempat horor itu kan malah lebih ngeri lagi. Kita ngajak ngomong hantu, ini gimana gitu kan. Dan walaupun mereka bisa dengerin, tetap aja serem kan, bentuk macam-macam. Nah ini kan kita bersyukur ya ngobrol di depan manusia. Jadi ya mending lah di depan manusia lah daripada di depan yang lainnya kan gitu. Kayak bisa kita punya anggapan-anggapan di kepala kita kayak gitu. Ya sulit ya memang menganggap bahwa audiens itu tidak ada. Ya kita menganggapnya bahwa mereka itu sama saja, makannya juga nasi ataupun makannya adalah apa tuh gandum gitu ya, tidak makan yang aneh-aneh gitu kan, dan tinggalnya juga sama di bumi, di bawah langit sama-sama manusia. Jadi menganggapnya biasa saja. Masih mending ya daripada nanti ke ngobrolnya dengan makhluk alien gitu kan malah lebih serem. Mendingan kita ngobrol sama manusia. Oke, silakan. Selain Anissa, kira-kira ada tidak tips-tips lain yang mungkin bisa dipakai selain beranggapan bahwa tidak ada orang ini di depan begitu? Tidak ada orang di depan. Oh ya, sekarang coba saya tanya lagi deh satu hal. Ada kan metode public speaking itu yang spontan ya, spontan dengan yang ditulis ya, dengan membaca tulisan atau yang kita bilang ada writing-nya gitu, menulis. Nah, menurut kalian lebih enak mana gitu, metode public speaking yang impromptu atau yang langsung spontanitas mengeluarkan gagasan gitu, dan di situ biasanya kelebihannya kita bisa mengeluarkan perasaan gitu atau juga opini kita terkait dengan isu di sekitar. Nah, itu adalah metode yang langsung ya, impromptu. Sedangkan metode yang membaca naskah reading gitu kan bisa dipilih kata-katanya gitu. Tetapi ya kelemahannya jadi lebih kaku, teman-teman juga persiapannya jauh lebih lama karena butuh konsep ya. Nah, seperti itu. Kira-kira kalian lebih suka yang mana nih? Lebih suka yang spontan atau yang butuh dikonsep dulu? Gitu. Silakan. Siapa nih yang mau bersuara? Atau Nia deh. Nia ada nggak? Nia Delia. Lebih suka yang dikonsep atau yang spontan ria nih? Kalau saya pribadi lebih suka yang berkonsep, Bu. Karena kalau spontan saya tuh kurang, kata-katanya tuh kurang, Bu. Kayak vocabnya itu kurang menguasai vocab. Jadi lebih baik di betul. Ya, ada kalanya butuh juga di konsep begitu ya. Oke, ada kalanya juga spontan. Oke, tapi mungkin teman-teman ada yang lebih nyaman di konsep dulu. Oke, kalau menurut guru ada di situ nggak? Kalau guru Sarjana Putra ya, lebih suka metode yang ya gimana? Metode yang langsung? Kalau saya sendiri lebih suka yang terkonsep, Bu. Oke, alasannya? Alasannya saya suka ini, Bu, kalau spontanitas suka kayak kagok gitu. Oke. Kayak berhenti di tengah jalan. Berhenti. Takutnya kayak kendaraan umum ya, berhenti tengah jalan nanti membahayakan penumpang. Iya, Bu, benar. Lebih baik di konsep lebih tertata. Oke. Kalau menurut guru bisa nggak bikin konsep dalam waktu singkat? Kamu butuh waktu berapa lama nih? Misal MC. Mungkin 2 jam sih, Bu, cukup. 2 jam. Oke, 2 jam ya. Oke, 2 jam 2 tuh jam. ngapain aja? Kira-kira konsep ngapain tuh bisa 2 jam? Apa yang kamu lakukan? Misal MC misal. Oke. Mungkin saya bikin kayak
rangkaian acaranya, Bu. Kayak dari pembuka sampai isi terus penutup gitu. Oke, betul. Bisa juga ya, betul ya teman-teman. Bisa yang dilakukan guru seperti itu, bikin konsep rangkaian acara. Biasanya untuk rangkaian acara sudah dikasih sama tim ya, yang mungkin perlu dilakukan itu mencari contoh mungkin kalimatnya untuk pembuka atau melihat cara berbicaranya. Kita kan searching dulu data dari Google atau data dari YouTube cara pembukaan MC untuk formal gitu kan kita pelajarin gitu kan, bisa butuh waktu sejam ya mempelajari gayanya, terus menghafal tulisannya juga, membaca tulisannya. Ya betul, sekitar 1 hours or 2 hours gitu. Nah kalau untuk hal-hal yang dikonsep memang butuh pembelajaran dan tadi dilatih sedikit-sedikit. Oke. Pernah di sini ada yang ikut lomba pidato enggak? Atau lomba mengutarakan ide? Ada yang udah pernah lomba pidato begitu? Belum pernah ya? Nah, kalau pidato itu nanti teman-teman butuh konsep juga sama gitu ya. Dan sesuai dengan tema, habis itu juga harus menarik minat pembaca, lalu sesuai dengan pengetahuan khalayak atau pendengar gitu. Nah, nanti tema itu yang harus disesuaikan. Kalau dulu zaman sekolah pasti ada lomba pidato tuh. Nah, pidato itu macam-macam ya, teman-teman gitu. Ada yang memberitahukan informasi, ada juga yang mempengaruhi begitu. Ada isu-isu, gagasan, pidato tentang penggunaan air bersih atau vegan ya. Misalnya untuk Anda mengikuti komunitas vegan. Artinya kalian nanti berpidato tentang gimana menjadi seorang vegan begitu. Lalu rekreatif itu tujuannya menghibur. Jadi nanti isi-isi yang diberikan bisa jadi pidato yang sifatnya semi formal atau non formal ya. Ada juga pidato laporan tuh tinggal baca sih ya, laporan pertanggungjawaban atau peresmian gitu ya. Terima kasih sudah hadir Bapak A, B, C begitu. Lalu acara peresmian ini bertujuan untuk mengingatkan kembali bahwa pembangunan di sini begini tujuan dan visi misi ya gitulah ya, kayak apa ya, formalitas gitu. Nah, ini yang paling sering nanti itu yang sering anak muda lakukan adalah MC. Kalau pidato itu rata-rata yang sudah bekerja cukup lama, dan kita ingat ya teman-teman, kalau nanti semisal kita kerja ada suatu event mereka membawakan speech gitu ya, atau public speaking gitu, pidato atau pembukaan, kita harus fokus untuk memperhatikan supaya kita bisa seperti mereka. Tolong diingat ya, bukan berarti orang bicara itu harus nih gitu, enggak, tapi itu untuk kita belajar. Dulu saya seperti itu, malas sih pidato lagi. Ternyata di situ kita tuh bisa belajar, oh cara pidato si Ibu A gayanya gini. Oh, si Bapak ini begini. Oh, Pak Rektor begini. Oh, Pak Rektor A begini. Bapak Rektor kampus lain. Oh, jadi kita tahu mereka punya gayanya sendiri-sendiri ketika berpidato. Wah, unik ya. Ternyata mereka seperti ini ya karakternya, membentuk gaya public speaking-nya. Nah, itu seru. Jadi akhirnya kita bisa tahu sambutan, bahkan ada yang expert banget pada akhirnya, misal saya ikut senior gitu ya, aduh sambutan lagi gitu, dan dia udah di luar kepalanya ya karena udah sering, jadi sambutannya itu langsung tentang apa saat itu event yang berlangsung, apa manfaat event itu, apa yang dia harapkan, apa yang dia harus ucapkan terima kasih. Jadi kayak, oh ternyata udah ada poinnya. Jadi kita tuh malah belajar bukan dari teori, teman-teman. Public speaking tuh kita belajar dari memperhatikan praktek orang-orang yang memang sudah melakukan public speaking. Jadi sekali lagi, kalau ingin bisa membuat dampak sesuatu ya kita harus ikut di komunitas atau circle yang memang sudah melakukan dampak itu lebih cepat. Tuh. Misalnya ya kita nonton gitu ya, kita sering nonton apa yang mereka sudah lakukan, kita coba tiru, lalu kita gunakan versi kita sendiri, tapi itu inspirasi dari yang sudah ditonton gitu. TED Talks ya, TEDx Talks, nanti di bagian pidato atau kita akan mencoba monolog, kita nanti bedah dulu tentang TEDx Talk nanti supaya kita bisa mengeluarkan gagasan atau siapa tahu jadi YouTuber ya, konten kreator dengan versi kalian sendiri.
gitu. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Jangan lupa ya untuk tugas hari ini konsep public speaking-nya yang debating kita akan coba mulai minggu depan. Nanti saya intro dengan teori dulu gimana sih untuk melakukan sebuah debat. Jadi supaya kita tetap fokus dan objektif atas objektivitas kita, karena namanya debating itu nanti tantangannya adalah gimana kita tetap objektif walaupun berbeda pendapat, tetap menjaga etika seperti yang ada di parlemen-parlemen Inggris ya, atau parlemen di Eropa dulu itu tidak pernah di pemerintahannya itu gontok-gontokan karena beda kepentingan. Walaupun emosi mereka sangat menjaga etika, walaupun berbeda pendapat mereka tetap objektif, itu menjaga sopan santun, menjaga tata krama dan harga dirinya gitu ya di depan publik. Nah, itu yang ingin kita coba ajarkan walaupun berbeda sekali pemikirannya, satu memihak A, satu memihak B, tapi kita tetap berargumen dengan etika kita yang baik. Ya, tetap tunjukkan martabat kita manusia yang baik. Walaupun kita berseberangan persepsi. Nah, ini tugas besar ya, tugas besar yang harus kita coba untuk lakukan praktekkan. Kadang beda keinginan, beda persepsi, terus kita akhirnya melupakan etika, kita marah gitu ya, kita kepancing, hilang di objektivitasnya ya, akhirnya menyalahkan si pembicara yang jatuhnya subjektif ya gitu ya, jatuh dong kita punya harga diri gitu kan. Ya, itu yang harus kita latih ya sebagai bangsa yang berbudaya, bermartabat. Oke teman-teman, ada nggak kira-kira yang ditanyakan dulu terkait kecemasan berbicara di depan umum? Saya ingin bertanya Bu terkait tugas tapi Bu. Boleh. Gimana Ega? Jadi gini Bu, banyak teman-teman yang tanyakan dari absen 1 sampai 20 apa 1 sampai 12 itu Bu untuk yang tim setuju. Nah, Soalnya kenapa? di Google kan waktu minggu kemarin kan Ibu bilang 1 sampai 18 itu masuk tim A atau tim setuju. Sedangkan di Google Classroom itu 1 sampai 20 Bu, jadi yang benar di mana Bu? Makasih. Oh gitu, oke. Ikut yang awal aja teman-teman, lupa ya, karena itu kelas satunya. Ikut yang awal, karena kalian kan beda jumlahnya, gitu ya. Siap Bu. Oke. Itu Bu, sama yang alasan itu minimal berapa poinnya Bu? Bebas teman-teman, satu boleh, tetapi nanti nilainya beda sama yang 2 dan 3 ya. Pasti lebih banyak yang nilainya lebih dari 1 gitu. 1 boleh. Tapi kan kalau 1 aneh ya gitu. Ya sebenarnya tidak ada batasan sih, 1 boleh. Tapi nanti kalau Anda mampu 2 dan 3, kenapa enggak gitu loh. Seperti itu, tidak ada batasan. Justru mungkin nggak usah banyak-banyak, nggak usah lebih dari 7, mungkin 5. Kalau misalnya mau 7, pilih aja yang krusial begitu. Hanya untuk latihan konsep saja sih. Kita tidak memainkan konten berkualitas banget ya. Kita tidak fokuskan ke data yang valid harus kayak apa, sangat-sangat valid gimana. Yang penting Anda sudah ada sumber, terus menceritakan dengan rapi saja, menceritakan dengan alur yang baik gitu ya, tidak perlu banyak. Kalau kebanyakan malah jatuhnya nanti salah takutnya. Salahnya kenapa? Anda hilang fokus. Kan di situ kita fokuskan mau bercerita tentang apa di poin itu gitu ya. Maksimal hanya 5 kalimat penjelasnya itu. 5, kurang dari 5 nggak apa-apa sih. Misalnya induk kalimatnya 1, yang 3 itu penjelasnya untuk tiap poin gitu ya. 1 sebenarnya tidak apa-apa, alasannya tidak setuju 1, tetapi harus kuat argumennya. Berarti ada yang dijadikan konsekuensi. Kalau punya jawaban 1, berarti alasannya harus bagus begitu. Kalau hanya 1 tapi tidak terlalu bagus, ya mungkin nilainya akan kalah dengan yang 3 gitu ya. Tapi argumennya juga oke, gitu. Kalau standarnya, ya kalau 1 saya kurang juga sih gitu ya, pasti minimal 3. Kita pasti punya standar teman-teman, setiap dalam diri kalian punya standar. Dan saya tidak menstandarkan sih kalau seperti itu. Gitu ya. Nanti kan akan kalian rasakan, 1 tapi segini, nanti teman yang satunya punya 3 misalnya gitu kan, atau punya 5, atau bahkan ada di luar ide yang teman tidak pikirkan, begitu. Itu juga nanti akan mempengaruhi teman-teman. Begitu.
Itu ya Ega dan teman-teman yang lain. Siap, Terus saya Bu. izin Terima kasih. Ya, ada yang mau tanya lagi selain Ega? Mungkin terkait Saya tugas atau apa? Siapa ya ini? tugas. Anissa, boleh. Gimana? Ibu menyampaikan kalau minggu depan kita akan praktik debat, ya Bu. Nah, saya mau bertanya tentang teknisnya. Itu nanti anggota dari setiap tim itu nanti harus mengeluarkan argumen ketika debat itu, atau nanti ada perwakilan, atau bagaimana, Bu? Terima kasih. Oke, thank you Anissa. Ya, untung ditanyain ya. Di kelas tadi juga udah tak jelasin ya. Di kelas ini kan belum. Untung aja lupa loh, aku hampir mau jelasin. Hampir mau tak tutup. Jadi nanti teknisnya kita akan memilih anggota dari yang setuju dan tidak setuju begitu. Nanti teknisnya mungkin 3 orang yang setuju, yang 3 orang tidak setuju. Tetapi nanti ada moderator juga teman-teman ya, ada moderatornya. Nah, moderatornya nanti juga kita akan tunjuk ya, gitu, moderator dari kalian gitu. Nah, di sini nanti untuk teknisnya kurang lebih tadi seperti itu, dan nanti penunjukan itu otomatis random di hari H karena kita ingin melatih situasi real di lapangan atau bekerja nanti. Itu memang sifatnya adalah dadakan-dadakan seperti itu. Di dunia kerja mendadak dangdut seperti tahu bulat gitu ya, digoreng dadakan itu sudah hal biasa. Artinya kita harus terbiasa dengan mental-mental yang oh saya yang terpilih, oh ya sudah saya punya ini seperti itu. Jadi nanti kita akan pilih gitu ya di hari H. Yang 3 siapa, yang 3 siapa, yang moderator siapa. Tuh, untuk moderator dan bagaimana caranya kita akan informasikan minggu depan. Simple kok ya, kita mencoba dulu, jadi tidak terlalu rumit. Itu baru sifatnya seperti SMA ya. Di SMA itu kan ada lomba debat, ada jurinya, ada moderatornya. Tuh nanti jurinya kita sendiri ya, saya sama Mbak Ayun yang akan mungkin punya penilaian begitu. Itu kira-kira Anissa dan teman-teman. Silakan mau tanya lagi terkait teknis? Ampun, Bu. Terima kasih, manajer. Ya, sama-sama. Jadi tetap dipersiapkan saja sebaik mungkin karena tidak pernah tahu siapa yang harus mewakili kelompok begitu. Kalau tiba-tiba ada sesuatu suruh menggantikan, siap saja gitu. Jadi kita akan berlatih selalu siap dengan situasi dan tanggung jawab yang diberikan asal sudah punya konsep dan gambaran secara umum gitu. Jadi tidak perlu takut, lakukan menurut versi terbaik kalian gitu ya. Oke, nggak ada lagi atau ada lagi? Kalau misal ada, silakan nanti di grup WhatsApp saja ya. Nanti akan saya jawab. Misal baru kepikirannya setelah kelas, Bu, ini tadi belum karena ngantuk misal. Oke, gitu saja. Sampai ketemu lagi ya minggu depan. Nanti kita akan informasikan kembali terkait teknis dan juga materinya di minggu depan ya. Debat dan juga untuk menjadi moderator. Nanti ada juga misal latihan seminar, itu ada yang memaparkan materi, ada yang seperti simulasi jadi audiens seminarnya, terus ada juga yang MC-nya, nanti kita akan simulasi mengadakan seminar gitu ya. Oke, thank you banget teman-teman sudah on time tadi dan juga ada semangat siang ini untuk mendengarkan materi terkait bagaimana mengatasi rasa cemas untuk public speaking. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Bu. Oke, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Oke, saya N ya.